Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, hari ini hari apa? Kita memperingati hari Pentakosta. Nah, saudara, Pentakosta adalah hari yang ke-50 ya, sesudah kita tahu hari Paskah, dan saudaraku, itu adalah hari gereja mula-mula mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, karena itu kita mau memperingati ini, ya saudara, kita mau mengkaitkannya dengan misi. Karena dalam minggu-minggu ini saudara, kita terus berkaitan dengan misi. Nah saudara, apa kaitannya pekerjaan Roh Kudus dengan pekerjaan misi? Nah, Roh Kudus saudara itu dicurahkan untuk membangun gereja yang apostolik. Nah, kita mau lihat saudaraku, apa itu gereja yang apostolik? Ya, gereja harus apostolik. Kalau dia tidak apostolik, dia bukan gereja yang alkitabiah. Nah, mari kita lihat di blueprintnya gereja. Kalau bangun rumah itu harus ada blueprintnya, saudara. Nah, blueprintnya gereja ada di kitab Efesus. Nanti sepanjang Juli sampai akhir tahun kita akan membahas satu kitab ini secara eksposisi, saudara. Ya, karena ini ya, Efesus itu adalah kitab yang menjelaskan tentang blueprintnya gereja. Nah, gereja mesti apostolik. Nah, gereja di Efesus adalah gereja yang apostolik. Mari kita lihat apa itu gereja apostolik. Ya, untuk gampangnya saudara, ya, gereja apostolik kata kuncinya adalah build and send. Next, bisa ditampilkan. Nah, saudara, build and send. Oh ya, udah ada ya. Nah, kenapa build, saudara? Karena kata kunci apostolik yang pertama build. Ya, Paulus bilang begini, aku adalah ahli bangunan. Kata ahli bangunan di dalam bahasa Yunaninya adalah arkitekto. Dari situ keluar kata arsitek. Jadi Paulus itu arsiteknya rumah Tuhan. Ya, jadi itulah rasul. Berarti gereja yang bersifat kerasulan, apostolik, adalah gereja yang membangun rumah Tuhan. Ya, makanya saudara, kita semua dipanggil untuk bangun rumah Tuhan. Ya, gereja yang apostolik membangun rumah Tuhan, bukan membangun denominasi, membangun nama organisasi, membangun pelayanan atau membangun apapun, harus membangun rumah Tuhan. Nah, itulah visi gereja Abba Love Industry, menjadi rumah Tuhan, menjadi komunitas ya, yang menjadi rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan, saya singkat aja menjelaskan, adalah terdiri dari batu-batu hidup yang disusun rapi, ya, diambil dari batu-batu yang mati, saudara. Ini batu-batu yang ada di dalam kerajaan kegelapan, dipindahkan ke dalam rumah Tuhan. Lalu saudaraku, batu-batu ini yang udah ya belum batu hidup, ya mesti dihidupkan dulu. Ya, ada yang masih mati, ada yang udah hidup, batu hidup, tapi walaupun batu hidup masih bentuknya belum beraturan. Maka saudaraku, batu-batu ini perlu dibangun, bilang dibangun. Nah, dibangun dengan apa? Mari kita lihat next, saudaraku. Ya, kita lihat ayatnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, perhatikan di sini dibilang yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dan di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita harus dibangun jadi rumah. Nah, banyak gereja bukan rumah, karena banyak gereja kayak begini saudara, batu
tumpukan batu, udah bentuknya nggak beraturan, nggak ada semennya, yang nggak jadi rumah. Nah kita mau jadi gereja yang adalah rumah Tuhan. Tiap-tiap orang ada hubungannya, saudara, disusun rapi, batu-batunya, saudaraku, dibentuk sampai serupa dengan batu penjurunya. Yesus batu penjurunya, fondasinya adalah para rasul dan para nabi. Para nabi kenapa, saudaraku? Karena para nabi bernubuat dalam perjanjian lama tentang datangnya seorang Mesias, dan para rasul, saudaraku, meneguhkannya, bersaksi mereka telah bertemu dengan bertemu dengan Mesias itu, dan Mesias itu akan mati, ya. Kemudian saudara mati disalib, dikubur, bangkit, kemudian saudaraku naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itulah hari Pentakosta, saudaraku. Roh Kudus dicurahkan untuk apa, saudara? Ada yang tahu? Ya, Roh Kudus dicurahkan untuk membentuk tubuh Kristus. Roh Kudus dicurahkan untuk apa, saudara? Membentuk, ya, keluarga Allah. Roh Kudus datang untuk membentuk apa katanya, saudara? Kita dijadikan anggota-anggota keluarga Allah, dibangun menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah Roh Kudus, saudara. Nah, jadi saudara, itu tugas Roh Kudus. Makanya pada hari Pentakosta, saudara tahu nggak? Hari Pentakosta orang Yahudi, ya, itu bawa 2 roti kepada imam, tunjukin. Lalu imam ambil 2 roti ini, saudara, disatukan, dijadikan korban unjukan. Ya, nah sampai hari ini orang Yahudi kalau ditanya, kenapa kamu merayakan ini? Nggak tahu, memang dari sononya. Mereka nggak tahu, karena perjanjian lama itu bayang-bayang dari perjanjian baru. Mereka pelajari bayang-bayangnya. Kita tahu apa, saudaraku? Ya, kenyataannya. Kita tahu esensinya, kita tahu penggenapannya. 2 roti ini adalah 2 bagian dari manusia, 2 kelompok manusia, Yahudi, non-Yahudi, yang selalu bermusuhan, saudaraku. Ya, sunat tak bersunat, tapi pada hari Pentakosta, saudaraku, kedua roti ini dipersatukan. Kita semua, saudaraku, yang percaya pada Yesus dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi Roh Kudus itu, saudaraku, dicurahkan untuk membentuk tubuh Kristus, untuk membentuk rumah Tuhan. Bukan hanya untuk membentuk rumah Tuhan, tapi juga untuk membangunnya sampai jadi rumahnya, mencapai kepenuhan Kristus, saudaraku. Itulah tugas Roh Kudus yang pertama. Ini namanya build. Jadi urapan diberikan, urapan Roh Kudus adalah untuk kita bisa bangun rumah Tuhan, saudara. Itu urapan Roh Kudus gunanya, bukan untuk kepentingan pribadi saudara. Roh Kudus diberikan bukan supaya saudara bahasa roh, terus lewat bahasa roh saudara sukses hidupnya. Ya, bukan itu tujuannya, buat bangun rumah Tuhan, saudara. Saudara diberi karunia-karunia untuk bangun rumah Tuhan. Ada yang bilang amin? Itu pertama. Nah, tapi gereja nggak boleh fokus di build aja. Ini build. Tapi juga harus send out, diutus. Nah, mari kita lihat send out-nya, saudara, ya. Diutus atau mengutus. Nah, kalau saudara lihat, ya, Paulus di akhir dari suratan Efesus, dia menjelaskan apa, saudara? Ya, dia menjelaskan bahwa ada peperangan rohani. Nah, maka saya mau ingatkan, minggu lalu 2 minggu yang lalu saya khotbah di sini, masih ingat, saudara? Ya, kita ini kalau hidup dalam kerajaan Allah, kita perang terus, saudara. Ya, kita perang karena kerajaan Allah selalu bermusuhan dengan kerajaan gelap. Di dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kalau kita dalam kerajaan terang, kita diserang sama kerajaan gelap. Tapi jangan lupa, kerajaan gelap juga diserang sama kerajaan Allah. Coba bilang sama sebelahnya, siapa yang menang? Hah? Tanya, siapa yang menang? Kerajaan Allah. Ada yang bilang amin? Nah, kita bisa menang kalau kita tahu siapa musuh kita.
Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah kuasa kegelapan yang telah menipu kita. Karena setan pakai tipu daya, masih ingat saudara? Ya, kita selalu berpikir musuh kita adalah darah dan daging. Ya, makanya yang kita musuhi pasangan kita. Yang kita tembak pasangan kita, yang kita serang anak kita. Ya, makanya di dalam keluarga terjadi saling melukai, saling menghancurkan tanpa kita sadar. Karena kita jadi wayang yang dikendalikan oleh dalangnya. Dan dalangnya adalah saudaraku kuasa kegelapan. Mencoba menghancurkan kita, keluarga kita saudara. Makanya kita mesti perang. Nah, untuk perang, saudara, kita perlu memiliki senjata-senjata peperangan kita. Supaya bisa mengalahkan roh-roh jahat. Amin. Supaya kita enggak serang darah dan daging, tapi kita serang musuh kita yang sebenarnya. Nah, siapa musuh kita yang sebenarnya? Roh-roh jahat. Nah, gimana kita bisa menang dalam peperangan? Pertama, dia kasih list-list senjata yang harus kita punyai. Dan yang terakhir, saya enggak catat semua. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, sekarang semua senjata ini saudara udah punya. Tapi enggak cukup saudara. Ya, kita baca ayat 18. Boleh kita baca sama-sama? Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke 20 berapa ini? Ayat 18 ya benar. Ya. 23. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, Paulus bilang saudara, kita boleh punya senjata semuanya, tapi yang menggerakkan senjata itu kalau nggak ada gunanya senjata itu. Ya, mesti ada energi yang menggerakkan senjata itu. Energinya namanya berdoa dalam roh. Coba bilang berdoa dalam roh. Nah, saya kasih ilustrasi saudara. Saudara pernah ke museum lihat apa itu saudara, ada manusia yang gak ada orangnya, hanya terdiri dari apa saudara? Ya, terdiri dari alat-alat perang. Ya, pernah lihat orang yang berdiri saudara lengkap semuanya. Ada ketopongnya, ada baju jirahnya, ada bajunya lengkap. Ya, sampai sarung tangannya, sarung kakinya, ya, komplit celananya ada, semua pedangnya ada, tombaknya, mungkin panahnya juga ada. Tapi saya mau tanya saudara, ini semua senjata-senjata ini ada gunanya enggak? Untuk ya saudaraku bisa perang enggak kalau orangnya enggak ada di dalam? Enggak ada gunanya. Nah, sama saudara, semua senjata ini enggak ada gunanya kalau tidak ada energi yang menggerakkannya. Nah, energinya namanya doa dalam roh. Makanya suami istri kalau engkau mau menang dalam apa itu saudara, peperangan rohani di keluargamu, kau mesti berdoa dalam roh terus-terusan. Nah, dia bilang gini saudara, ya, dalam segala doa dan permohonan berdoalah ya seminggu sekali. Amin. Hah? Ngantuk nih, Berdoalah sebulan sekali, benar? Apa? Setiap waktu, artinya sesering mungkin, betul? Ya, di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, tahukah saudara ini adalah ayat yang dikutip
dari Roma pasal 8. Ketika kita berdoa, ya, kita sebenarnya seringkali nggak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Tapi Roh Kudus berdoa di dalam kita kepada Allah, ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Nah, banyak teolog, saudaraku, mengatakan itu adalah bahasa roh. Ya, itu kalau kita mau jujur menafsirkan konsisten semuanya dalam Alkitab, itu bahasa roh, saudara. Keluhan-keluhan yang tidak terkatakan itu, saudara. Karena waktu kita ucapkan itu, saudara, ya, apa yang terjadi, saudara? Kita sedang berdoa untuk orang-orang kudus. Baik untuk orang kudus buat kehidupan dia di keluarganya, sehingga dia nanti dalam peperangan rohani dia menang. Sehingga dia, saudaraku, di dalam penderitaan dia bisa menang. Karena, saudaraku, kekristenan itu enggak gampang. Menghidupi kehidupan kekristenan itu penuh penderitaan. Ada yang bilang amin? Kita perlu ditolong dalam berdoa. Berdoa di dalam roh. Makanya kita mesti sering-sering berdoa dalam roh. Maka, ya, kita baru bisa bertumbuh, saudara. Nah, gereja sekarang ini dibuang. Oh, enggak perlu. Bahasa roh enggak ada lagi. Bahasa roh sudah berhenti. Zaman rasul-rasul, Alkitab udah datang, enggak perlu bahasa roh. Salah tafsir, saudara. Tolong jangan dengerin kalau ajaran gitu, saudara, yang enggak alkitabiah. Saudara akhirnya enggak punya iman. Ya, saudara, kita Pentakosta klasik. Kita percaya, kita bisa pertanggungjawabkan tafsiran kita, saudara. Kita percaya, saudaraku, ya, bahasa roh itu perlu. Ada yang bilang amin? Perlu buat kita. Berdoa dalam roh. Memang berdoa dalam roh bukan hanya berbahasa roh. Tapi kalau kita lihat konteksnya, harus salah satunya berbahasa roh, saudara. Ya, kita harus bahasa roh, praktekin, saudara. Tiap hari. Nah, bukan hanya kita lagi berdoa buat orang kudus, saudara. Sehingga orang kudus, ya, yang sedang menderita, dia bisa mengalami kemenangan, saudara. Ya. Nah, orang kudus yang lagi, saudaraku, dianiaya, dia bisa menang dalam aniaya. Orang kudus yang menderita pencobaan-pencobaan berat, dia mengalami kemenangan. Jadi kita waktu bahasa roh, kita saling mendoakan. Dan bukan hanya itu, Paulus bilang juga. Nah, ini kata juga ini artinya, ya, konteksnya sama. Untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, waktu kita berdoa dalam roh, saudara, kita juga berdoa buat misionaris-misionaris yang ada di ladang misi. Kita lagi berdoa buat pekerjaan misi, saudara. Sehingga orang-orang kudus bisa melakukan pekerjaan misi, bisa berani memberitakan Injil, saudaraku. Nah, ingat, Injil yang kita beritakan, saudaraku, adalah Injil kerajaan. Dan Injil kerajaan, Paulus bilang, bukan diberitakan dengan perkataan aja, tapi dengan demonstrasi kuasa. Ada yang bilang amin? Makanya saudara, kita harus sering-sering doain misioneri kita. Ya, kita ada 7 titik, saudara, misioneri kita doain. Pakai bahasa roh aja, kalau saudara bingung doain apa, pakai bahasa roh. Ya, doain, saudaraku. Ya, ada 7 area, ya, di Abalove Industri ini. Nah, 2 area udah akan mempunyai penatua. Doain, saudara. Ya, saudara bersyukur ada Pak Untung di sini, kita mau sambut juga, kasih tepuk tangan, ya. Mungkin Pak Untungnya nggak ada. Ya, oke. Nah, saudara, kita mau terus berdoa buat pekerjaan misi. Ini pekerjaan yang luar biasa. Nah, saudara tahu nggak gereja Efesus itu sangat misioner, saudara.
sangat misioner. Mari kita lihat seperti apa ya, pekerjaan misi yang ada di dalam saudaraku ya gereja Efesus. Nah, kita lihat Kisah Rasul pasal 19 ya, ini ya. Nah, itu sangat misioner, Saudara. Coba kita lihat dalam pasal 19 ayat yang ke-8 sampai 10. Sebab 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari, setiap apa? Hari berbicara di ruang ya kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Wow. Paulus itu saudara, dia ya saudara melatih sekelompok orang ya saudara yang dia dapat dari rumah ibadah, dari sinagog. Dia latih mereka ya dan dia ajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian dia saudaraku didik mereka ya, tapi mereka mendapat ya tentangan dari orang-orang Yahudi, dia pindahin ke ruang kuliah Tiranus. Nah, Paulus pakai metode apa Saudara? Pemuritan. Ya, berapa orang jumlahnya? Kira-kira 12 itu yang kita bisa tahu. Nanti kita lihat kira-kira 12 Saudara. Nah 12 orang ini dididik sama dia. Jadi bentuknya komsel Saudara. Pemuritannya Paulus itu komsel di ruang kuliah Tiranus. Dan hebatnya dia praktek tiap hari Saudara. Karena Paulus itu rabi. Nah rabi selalu menggunakan pemuritan metode hafruta, kompak. Selalu 2-3 orang ikut rabi tiap hari. Jadi Paulus mendidik hafruta, kompak dan berkomsel. Dia latih berapa tahun? 2 tahun. Tapi prakteknya saudara bukan hanya kompak itu aja, komsel itu aja. Tapi praktek diutus. Tahu nggak hebatnya saudaraku, komselnya Rasul Paulus ini saudara. Dalam waktu 2 tahun seluruh Asia kecil sudah mendengar Injil. Berapa tahun? Pernah lihat gereja 2 tahun udah menjangkau sebuah daerah yang begitu luas? Siapa yang tahu Asia kecil segede apa? Turki sekarang ini saudara. Turki besar nggak? Ya, yang pernah ke Turki, pernah terbang dari Anatolia ke apa saudaraku? Ya, terbang ke Istanbul. Itu kira-kira ya, saya kira-kira segede Sumatera, saudara. Saya mau tanya, hebat nggak dalam waktu 2 tahun selesai setiap kota ya saudara yang ada di saudara Asia kecil sudah ada jemaat ya. Wow, 2 tahun hebat banget. Kenapa? Saudara kita mau belajar kenapa saudara. Oke, sebelum kita sampai ke sini kita mau dengar dulu apa kata E.W. Tozer saudara. Nah ada seorang hamba Tuhan ini revivalist ya pada abad ke-20, awal abad ke-20 revivalist ini berkata demikian. Next, E.W. Tozer bilang, jika Roh Kudus mundur dari gereja sekarang, 95% dari apa yang kita lakukan akan tetap berlangsung dan tidak ada yang membedakannya. Ya, jadi kalau sekarang saudara, misalnya Roh Kudus mundur dari gereja ini saudara. Ya. Itu 95% pekerjaannya masih jalan terus.
Ibadah jalan terus, komsel jalan terus, pemuritan jalan terus, program-program jalan terus, SPK jalan terus, ya, doa pagi Zoom jalan terus, saudaraku. Dan gak ada orang yang bisa bilang gini, Roh Kudus sudah meninggalkan. Enggak, orang gak tahu, saudaraku. Ada Roh Kudus, gak ada Roh Kudus, gak tahu bedanya. Nangkep? Berarti apa, saudaraku? Berarti kalau dicek gereja sekarang, 95% ya pekerjaannya tidak bergantung kepada Roh Kudus. Saudara mengerti? Hanya 5% yang bergantung kepada Roh Kudus. Tapi, A.W. Tozer bilang gini, saudara. Kalau Roh Kudus mundur dari gereja perjanjian baru, gereja mula-mula, 95% dari apa yang mereka lakukan akan berhenti. Dan setiap orang dapat membedakannya. Kalau gereja mula-mula Roh Kudus pergi, istilahnya ini pengandaian. Kalau Roh Kudus mundur, langsung nggak bisa lagi ibadah, nggak bisa doa, nggak bisa pemuritan, nggak bisa macam-macam. Saudaraku, stop total 95% pekerjaannya. Berarti, dan orang semua bisa bilang gini, Roh Kudus sudah nggak bekerja di sini. Bisa dibedakan. Ngeri nggak, saudara? Nah, makanya kita mesti cek Roh Kudus masih bekerja nggak di dalam diri kita, saudara. Nah, makanya kita mesti kembali, saudara, bergantung kepada pengurapan Roh Kudus. Ada yang bilang amin? Baru kita bisa jadi gereja yang apostolik. Build and send itu terjadi, saudaraku. Nah, sekarang kita mau fokus kenapa gereja di Efesus bersifat misioner, saudara. Begitu luar biasa. Kenapa? Kenapa mereka dalam 2 tahun aja, saudaraku, Injil sudah sampai kepada setiap daerah yang ada di Asia Kecil. Dimulai dari sekelompok 12 orang. Kayak Yesus. Makanya Paulus itu tiru Yesus persis, saudara. 12 orang, saudara. Dan dengan sistem kompak. Nah, kita mau lihat kenapa, saudara. Nah, mari kita lihat awal berdirinya gereja di Efesus. Next. Kita lihat, saudara. Ini awal berdirinya gereja di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan yang telah orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi rupanya, saudara, waktu Paulus masuk Efesus, dia ketemu kira-kira 12 orang, muridnya Apolos. Nah, Apolos ini muridnya Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, jadi Apolos belajar dari Yohanes Pembaptis tentang baptisan pertobatan. Nah, muridnya ini akhirnya dibaptis semua. Mereka percaya nggak sama Yesus? Percaya. Tapi Yesus yang belum lengkap. Gini, saudara, mereka percaya Yesus hanya Mesias. Mereka tahu karena Yohanes Pembaptis kan pembuka jalan membawa mereka kepada Mesias. Maka beritanya Yohanes Pembaptis adalah percayalah Mesias akan datang. Nah, kalau kamu mau ketemu dia, bertobat. Nah, gimana tanda pertobatan kamu? Dibaptis. Jadi baptisan Yohanes itu baptisan tanda pertobatan. Ya.
Jadi mereka cuma ngerti sampai di sini. Mereka nggak pernah dengar selanjutnya Mesias itu adalah anak Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib, dikubur, saudaraku, bangkit, dan kemudian naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus masuk ke dalam diri mereka, dan mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Mereka belum pernah dengar ini. Maka Paulus tambahi apa yang kurang itu, saudara. Lalu dia bilang, kamu makanya harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Next kita lihat. Nah sekarang kita lihat. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apa akibatnya? Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Nah saudara, makanya Paulus waktu udah beritain Injil kepada mereka yang lengkap, dia bilang sekarang kamu bertobat, ketemu dengan Yesus, dibaptislah. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, dia beritakan ini, mau enggak kamu dibaptis? Ya, dengan baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Mau mereka, saudara. Begitu mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya, begitu mereka keluar dari air, ya, mereka ditumpang tangan, maka katanya mereka Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, bagaimana Paulus tahu, saudaraku, dan teman-temannya tahu, dan orang-orang di situ tahu mereka penuh Roh Kudus, ya, dan mereka semua, saudara, ya, mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Wow, ya, inilah sebabnya, saudara, ya, mereka yakin Roh Kudus turun ke atas mereka karena mereka semua berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, mereka penuh Roh Kudus. Mereka gereja yang dibaptis dengan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, makanya mereka misioner. Makanya abis ini apa yang diceritakan, saudara? Ya, kalau saudara baca terus, wah, karena mereka penuh Roh Kudus, saudara. Juga Paulus, ya, karena mereka doa terus untuk misi, makanya Paulus itu dahsyat. Sapu tangannya, saudara, itu kalau ditaruh di atas orang yang kerasukan setan, sapu tangan nih, saudara, wah, pelepasan. Nah, kalau sapu tangan saudara ditaruh ke orang yang kerasukan, haci, karena belum dicuci. Ya, jaketnya Paulus, saudara, ditaruh ke orang yang sakit, sembuh, saudara. Mujizat-mujizat yang tidak biasa. Saudara, kalau Roh Kudus bekerja, akan terjadi kegerakan misi yang dahsyat. Pemberitaan Injil bukan lagi bergantung kepada perkataan saja, tapi saudaraku, bergantung kepada demonstrasi kuasa Allah. Ada yang bilang amin? Saudara, kenapa kita ada? Saudara tanya, ini Pak Purnama ada di sini, ya. Pak Pur masih ingat, ya, kita di The Dogs Avenue, Gang Anjing, itu nama kerennya, Dogs Avenue, ya. Nah, kami ini semua keluaran Gang Anjing, saudara. Kenapa ada revival dan misi? Sampai sekarang, saudara, kita nggak tahu udah kemana-mana misinya. Karena kita dimulai dari sekelompok anak muda yang culun-culun, ya, yang nggak ngerti apa-apa, dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Pak Sofyan, mulainya Pak Handi, keponakan satu lagi, saudaraku, ya, Lydia, adiknya Kak Sofyan, penuh Roh Kudus. Kemudian saya join in, saya anti bahasa roh, saudara. Ya, saya join in, nggak tahu Purnama KTB Daud, ya. Wah, ini masuk, saudaraku, kita semua penuh Roh Kudus di jamaah Tuhan.
Wih, beda saudara. Ketika Roh Kudus menjamah kita. Itu tadi kita jadi gereja yang apostolik. Build and send. Build and send. Yang kita bangun apa saudara? Kelompok-kelompok. Ya kan? Di rumah-rumah. Rumah Tuhan. Batu-batu hidup disusun rapi. Ya saudaraku. Dan misinya aduh luar biasa saudara. Kami tiap hari lihat mujizat saudara. Ketika Roh Kudus hadir itu saudara. Itu jiwa datang ada-ada aja. Ntar dukun ya, saya ingat KTB Daud tuh pernah ya, didatangin orang-orang aneh bawa jimat, itu tembus pandang saudara, mereka dikasih tahu Tuhan. Ya bawa jimat, ya orang itu langsung bertobat, keluarin jimatnya dibakar, manifestasi, didoain pelepasan. Ya ada saudaraku orang, pokoknya banyak sekali orang yang kerasukan datang, ya didoakan saudaraku mereka ngalamin pelepasan. Nah, saudara, satu kali teman saya, ini cewek saudara, sedang melakukan misi. Dia sendiri berdua waktu itu saudara. Ya, nah dia pulangnya terlalu malam saudara. Udah saya ingat jam 11. Waktu itu di ini saudara stasiun apa itu saudara, stasiun bis. Dia turun saudara, dua cewek ini masih muda ya. Ketemu segerombolan preman saudara. Preman ini udah maksudnya jahat sekali. Mungkin mau memperkosa dia saudara. Kemudian preman ini giring dia ke satu tempat yang sunyi. Wah, dua teman saya ini saudara bingung mau ngomong apa lagi. Mereka mau perkosa dia. Kemudian mereka berdua berdoa dalam bahasa roh. Mereka berdoa dalam bahasa roh. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Tiba-tiba teman saya ini cerita, Kak saya buka mata udah di depan rumah. Dia kayak Filipus dipindahin saudara. Nah itu kalau kita mengandalkan Roh Kudus saudara. Kita ngalamin mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, kenapa di Soe ada kegerakan yang luar biasa saudara. Tahun 1965. Karena di satu gereja Presbyterian. Ya, Presbyterian tahu ya, yang alirannya nggak percaya bahasa roh, lagi ibadah saudara, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan saudara, itu satu gedung gereja itu saudaraku bahasa roh semua, dan orang di luar saudara ngelihat itu gedungnya kebakaran, mereka pikir benar-benar kebakaran, Brangwir datang. Nggak mati-mati apinya. Wah ini api apa ini? Dari situlah gerakan ya di timur, saudaraku, timur ya, terjadi di Timur Barat. Ya, Nusa Tenggara Timur ya. Saudara ada yang dari situ tahu. Ya, itu di Soe kejadiannya saudara. Dan apa saja yang mujizat di Alkitab saudara, itu terjadi di situ saudara. Mujizat Alkitab terjadi di situ. Ya luar biasa. Ya jadi orang mati bangkit. Ya apa saudara, kasih makan ribuan orang. Ya kemudian air jadi anggur. Ya saudara, kemudian jalan di atas air. Dan salah satunya adalah teman saya namanya Meltari. Saya hampir tiap hari chat sama dia saudara. Meltari waktu kejadian itu baru SMA. Ya. Dia lulus satu kali saudara. Nah, ini dahsyat saudara. Tuhan ngomong sama dia, Meltari, aku akan utus kamu ke Amerika. Hah? Ke Jakarta aja saya belum pernah, ke Amerika. Tiketnya dari mana Tuhan? Pasportnya mana? Aku gak punya apa-apa. Tuhan bilang, tenang hambaku. Nanti kamu akan dapat. Tahu nggak saudara? Ada satu bisnismen di Amerika lagi doa. Bisnismen ini lagi doa. Tiba-tiba dia lihat penglihatan saudara. Tuhan datang sama dia bilang begini. Kamu ya, sekarang juga kamu pergi ke Pan Am. Waktu itu satu-satunya ya perusahaan penerbangan namanya Pan America. Oke, satu-satunya. Pergi ke Pan Am, belikan tiket buat orang yang namanya Meltari. Hah?
Siapa Tuhan? Pokoknya bilang aja Meltari. Dia datang zaman itu saudara, tiket nggak kayak sekarang di email. Waktu dulu kan nggak ada email, adanya hostmail, ya adanya apa saudara, ya shipmail atau apa, carmail ya. Jadi waktu itu adanya apa saudara, teks, apa telex, telegram ya. Jadi di telegram lah dari kantor Amerika, tik 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 tik, tik keluar ceret, tolong belikan tiket. Baik apa, keluarkan tiket, issue tiket buat orang yang namanya Meltari. Sampai ke situ, yang kantor cabang di Amerika, Meltari, lu kenal nggak? Enggak. Lu kenal? Enggak, siapa ini orang? Pas dia ngomong Meltari, ada satu cewek kerja di situ bilang, oh Meltari ya, aku kenal tuh penginjil dari Timor. Mama saya tahu dia. Ya ntar saya panggilin. Nah, ditelepon lah, ditelex lagi ke Kupang ya saudara. Meltari, ada yang beliin kamu tiket dari Amerika. Nah pertanyaannya saudara, ya dia gimana cara ambil tiketnya di Jakarta? Dia nggak punya uang. Nah, satu kali dia lagi khotbah, tiba-tiba seorang bisnismen lagi datang. Pak, aneh Pak, saya disuruh beli tiket buat Bapak dari Kupang ke Jakarta. Hah? Ya udah dia ya sambil di Jakarta saudara, dia datang kantor itu, keluar tiketnya kan. Nah sekarang pasportnya nggak ada. Lalu dia diundang sama full gospel businessman semacam gitu saudara. Dia habis khotbah, satu orang bilang gini, Pak, heran Pak, saya disuruh bikinin paspor buat Bapak. Ya ntar berapa hari lagi jadi Pak, saya kirim, bener dikirim saudara. Berangkatlah dia ke Amerika. Ya saudaraku, sampai di Amerika, mau tahu saudara, penterjemahnya lupa. Mateng nggak? Dia nggak bisa bahasa Inggris saudara. Pak Meltari teman saya ini hanya bisa brother and sister, yes or no, cuman bisanya itu saudara. Jadi dia udah mau khotbah saudaraku, penterjemahnya nggak datang, mateng nggak saudaraku. Ya lalu udah diperkenalkan lah, dipikir dia bisa Inggris kan. Wah yang memperkenalkan bilang mari kita sambut, inilah penginjil dari Indonesia Meltari. Dia maju ke depan, mateng deh. Gua gak bisa apa-apa. Tuhan bilang bahasa roh. Jadi dia cuma bilang begini, brother and sister, kurabakashandarabakasan. Begitu dia bahasa roh saudara. Bahasanya berubah jadi Inggris yang sempurna. Dia khotbah kira-kira kalau nggak salah ya hampir 40 menit. Saudara. Dia dengernya bahasa roh tapi mereka dengernya bahasa Inggris. Setelah itu saudara berhenti sendiri. Dan mereka udah nangis-nangis semua saudara. Selesai ibadah. Dia berdiri di depan pintu saudaraku. Salaman saudara. Terima kasih ya. What a wonderful sermon. Dalam hati gua gak ngerti apa yang dimaksud tadi itu ya. Dan disitulah mulainya ya Pak Meltari melakukan misi keluar ke seluruh dunia. Nah saudara, kalau kita mau jadi gereja yang misioner. Ada yang bilang amin. Nah makanya hari ini nanti saudara, kita mau terlibat dalam misi. Kalau saudara nggak terlibat dalam misi, sorry. Roh Kudus bilang buat apa aku urapi kamu? Karena urapanku itu adalah untuk kamu bermisi. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Amin. Nah terlibat dalam hal apa? Pertama, kita terlibat dalam doa. Yang tadi saudara Paulus minta didoain terus supaya dia berani memberitakan Injil. Supaya ada kuasa mujizat, ada kuasa demonstrasi kuasa Allah di ladang-ladang misi kita. Doakan tiap hari, doa. Kedua, daya. Kita semua harus pergi ke tempat di mana kita sehari-hari berada. Tapi ada orang yang spesial dipanggil Tuhan pergi ke tempat yang jauh. Dan mereka harus meninggalkan pekerjaannya saudara. Mereka misioneri kita. Siapa
yang bisa mengutus mereka, kita. Dengan dana kita, saudara. Kita bisa utus mereka. Maukah saudara dipakai Tuhan mengutus orang-orang ke tempat yang saudara gak bisa pergi? Atau saudara mungkin gak dapat panggilan ke sana. Tapi kalau saudara bukan saudara yang diutus, biarlah saudara yang mengutus. Makanya kita gereja yang dari 20 tahun lebih sudah melakukan, saudaraku, janji iman selalu, saudara. Selalu. Kita gak mau jadi gereja yang, ya saudara, tidak bermisi. Gereja ada karena misi. Dan gereja ada untuk misi.